Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat siang teman-teman semua. Kesempatan siang kali ini saya akan belajar bersama teman-teman yaitu mengenai MKPK, regresi linear, yang beliau diampu oleh dosen pengampu Ibu Khadimah Syukroatun Ainiyah. Kelompok kami terdiri dari 4 kelompok: Budha Mulyono, Saiful Latif, Sri Umbar Wati, Ubiarwati, dan Yuni Mega. Naik. Yang pertama tentang sejarah regresi. Regresi artinya tentang peramalan, penaksiran ataupun pendugaan pertama kali diperkenalkan oleh Sir Francis Galton tahun 1822 sampai dengan 1911. Penelitian tersebut membandingkan antara tinggi anak laki-laki dan tinggi badan ayahnya. Yang berikutnya, pengertian regresi linear. Regresi linear sederhana adalah metode statistik yang berfungsi untuk menguji sejauh mana hubungan sebab akibat antara variabel faktor penyebab yang dilambangkan dengan X terhadap variabel akibatnya. Analisis regresi digunakan untuk menentukan bentuk dari hubungan antar variabel. Ini dia akan sederhana karena memang nanti dirumuskannya mudah sekali agar nanti mahasiswa bisa mengerjakan dengan mudah. Lanjut. Ada beberapa contoh tentang penerapan analisis regresi. Di antaranya analisis regresi antara tinggi orang tua terhadap tinggi anaknya. Terus analisis regresi antara pendapatan terhadap konsumsi rumah tangga. Analisis regresi antara harga terhadap obral barang. Sedangkan variabel yang nilainya digunakan untuk meramalkan nilai Y disebut variabel bebas atau variabel peramal, dan seringkali juga disebut dengan variabel yang menerangkan eksploratori. Lanjut. Yang berikutnya, regresi linear sederhana. Regresi linear sederhana dipergunakan untuk mengetahui pengaruh antara satu buah variabel bebas terhadap satu buah variabel terikat. Persamaan pada umumnya yang dirumuskan Y sama dengan A plus B X, dengan Y adalah variabel terikat dan X variabel bebas. Koefisien A adalah konstanta atau intercept yang merupakan titik potong antara garis regresi dengan sumber Y pada koordinat Cartesius. Berikutnya, persamaan regresi. Persamaan regresi dirumuskan seperti di layar. Ada Y sama dengan A plus BX, dan keterangan Y nilai diramalkan atau variabel dependent, A konstanta atau nilai Y apabila X sama dengan 0, yang B koefisien regresi atau bisa dikatakan nilai peningkatan ataupun penurunan, dan X keterangannya adalah variabel bebas atau variabel independen. Ini penjabaran rumusnya. Nilai A didapat dari seperti itu. Berikutnya, ada jenis-jenis regresi linear. Secara umum regresi linear terdiri dari 2, yaitu regresi linear ganda dan regresi linear sederhana. Regresi linear sederhana yaitu dengan satu buah variabel bebas dan satu buah variabel terikat, dan regresi linear berganda dengan beberapa variabel
biasanya yang berganda lumayan perlu belajar dengan tekun dan ulat. Dan satu buah variabel terikat. Di sini saya juga akan membahas yang regresi linier sederhana. Ini contoh-contohnya. Misalnya ada skor matematika X dilambangkan dengan X dan korelasinya dengan skor fisika Y untuk 5 mahasiswa sebagai berikut. Di antaranya A1, A2, A3, A4 dan A5. Bisa dipelajari. Lanjut. Ini materinya seperti yang dibagikan tadi. Ini dibuat dengan angka seperti ini. Dengan menggunakan rumus yang tadi sudah diterangkan di awal. Lanjut. Ini masih sama dengan yang tadi, hanya ini lebih penjabarannya dari yang tadi, rangkaiannya. Dan ini yang sebelah ini bagiannya. Dilanjut. Nah, yang materi tadi sebelum materi tentang peramalan dengan persamaan itu memang ada beberapa cara. Tinggal kita memilih dengan menggunakan cara yang lebih mudah. Nanti tidak disertai dengan bagian-bagiannya. Yang berikutnya adalah tentang peramalan dan persamaan regresi. Peramalan diperlukan untuk memperkirakan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, juga untuk membuat keputusan atau planning. Sedangkan persamaan regresi merupakan suatu persamaan formal untuk mengekspresikan dua unsur penting ataupun hubungan statistik. Ini contoh peramalan dengan persamaan regresi. Contohnya seperti ini. Diketahui hubungan biaya promosi X dalam juta rupiah dan Y volume penjualan dalam ratusan juta liter. Terus menggunakan rumus yang tadi sudah diterangkan, yang Y sama dengan, kalau koefisiensi atau korelasi bisa disimpulkan dengan R. Ukuran hubungan linear berubah X dan Y. Nilai R berkisar antara plus 1 sampai dengan min 1. Nilai R yang berupa plus ditandai dengan nilai B yang sama, plus juga. Nilai R yang min ditandai dengan nilai B yang min. Hampir sama antara bawah. Kalau yang depannya plus berarti belakangnya juga plus. Kalau depannya min, belakangnya juga min. Jika nilai R mendekati plus 1 atau R mendekati min 1, maka X dan Y memiliki korelasi linear yang tinggi. Jika nilai R sama dengan plus 1 atau R sama dengan min 1, maka X dan Y memiliki korelasi linear yang sempurna. Jika nilai R sama dengan 0, maka X dan Y tidak memiliki relasi hubungan linear. Dalam kasus R mendekati 0, Anda dapat melanjutkan analisis ke regresi eksponensial. Lanjut. Nah, sebelum teman-teman semua untuk menarik kesimpulan dari materi yang sudah disampaikan tadi, teman-teman bisa dipelajari, tapi juga bisa ditanyakan pada forum pertemuan kali ini. Monggo yang ingin menyampaikan ketidakjelasan dari apa yang saya sampaikan, dipersilahkan kepada teman-teman. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syekh Wahid, perkenalkan diri untuk minta jawaban antara perbedaan regresi linear sederhana
dan regresi linear berganda. Apa sih perbedaannya antara regresi tersebut? Terima kasih. Satu persatu ya, saya jawab dulu. Tadi Mas Ego menanyakan apa perbedaan regresi linear sederhana dan linear berganda. Perbedaannya antara keduanya terletak pada jumlah variabel independennya. Regresi linear sederhana hanya memiliki satu variabel independen, sedangkan regresi linear berganda mempunyai banyak variabel independen. Analisis regresi non linear adalah regresi atau bisa dikatakan dengan eksponensial. Seperti itu Mas Latif. Dan teman-teman, ada yang ingin disampaikan kembali? Ya teman, kalau sudah tidak ada yang ingin disampaikan, saya akan mengambil kesimpulan dari apa yang saya terangkan tadi. Yang pertama, analisis regresi digunakan untuk menentukan bentuk hubungan antar variabel, yaitu variabel satu dengan variabel yang lain. Yang kedua, tujuan utama dalam penggunaan analisis itu untuk meramalkan, memperkiraan nilai dari suatu variabel dengan hubungan variabel yang lain, yang seperti yang saya sampaikan tadi. Regresi linear merupakan alat statistik yang dipergunakan untuk mengetahui pengaruh beberapa variabel terhadap satu buah variabel. Variabel yang dipengaruhi sering disebut dengan variabel terikat atau variabel dependen. Ya, terima kasih atas materi yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kalau teman-teman kurang jelas bisa nanti disampaikan lewat WA atau langsung pada saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.